Tapi kalau untuk di bagian Bluetooth-nya atau di bagian USB-nya, saya melewatkan 1R seperti ini. Sahabat bisa pasang dari trafo 12 volt, 15 volt sampai ke 18 volt. Itu boleh sahabat pasang. Tapi sahabat-sahabat harus perhatikan untuk di bagian elko-nya ini. Jadi kalau elko-nya ini menggunakan hanya 16 volt seperti ini, jangan dipasang sampai ke 18 volt ke bagian trafonya. Dijamin elko-nya ini pasti meledak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat di mana saja berada tanpa terkecuali yang tak bisa disebutkan satu persatu. Jadi saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk hari yang kelima. Mudah-mudahan puasa sahabat-sahabat diterima. Dan mudah-mudahan sahabat-sahabat selalu dalam keadaan sukses dan sehat selalu. Jadi tak lupa saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kapanpun sahabat-sahabat menonton video ini. Jadi kali ini saya ingin melanjutkan untuk di bagian tune control, bagaimana cara memasang di bagian perangkat kitnya. Di sini saya sudah mempersiapkan yaitu untuk di bagian tune controlnya yang sudah saya pasangi kabel, yaitu kabel input, kabel output, dan kabel tegangan. Jadi di sini buat sahabat-sahabat bisa perhatikan, ini ialah kabel untuk input. Saya menggunakan kabel 6 pin. Jadi saya ambil 4 pin seperti ini, 2 pinnya untuk R dan L, sementara 2 pinnya itu untuk ground. Jadi saya gunakan groundnya 2 pin seperti ini. Jadi ini sebelah, sementara groundnya jadi satu. Terus di sini ada lagi kabel input, yaitu untuk di bagian USB atau Bluetooth-nya. Juga saya ambil di bagian input tapi setelah R. Jadi di sini ada R. Jadi kalau inputnya yang langsung ke bagian soket belakang input ini, saya ambil sesuai tulisan di bagian ini. Tapi kalau untuk di bagian Bluetooth-nya atau di bagian USB-nya, saya melewatkan 1R seperti ini. Jadi ada R 10K, jadi saya ambil setelah R 10K. Jadi untuk di bagian input. Terus untuk di bagian outputnya ini tidak ada dihambat apa-apa, sama seperti pada bawaannya, yaitu di bagian titik outputnya. Terus di sini ada lagi kabel merah hitam, yaitu untuk tegangan yang menuju ke bagian trafo ini, disesuaikan dengan permintaan yaitu 12 volt dan menggunakan IC 7812 dan 7912. Kalau menggunakan IC 7812 atau 7912 ini, sahabat bisa pasang dari trafo 12 volt, 15 volt sampai ke 18 volt. Itu boleh sahabat pasang. Tapi sahabat-sahabat harus perhatikan untuk di bagian elko-nya ini. Jadi kalau elko-nya ini menggunakan hanya 16 volt seperti ini, jangan dipasang sampai ke 18 volt ke bagian trafonya. Dijamin elko-nya ini pasti meledak. Jadi sahabat-sahabat bisa ikuti aja sesuai dengan permintaan, yaitu 12 volt CT seperti ini. Oke, jadi seperti itu buat sahabat-sahabat. Jadi kalau untuk membesarkan atau memasang tegangan besar boleh, tapi perhatikan untuk di bagian pol elko-nya ini. Karena di sini 16, jadi kalau sahabat pasang yang 18 dari trafo otomatis meledak alias berasap. Ini harus sahabat buang. Jadi kalau tidak sahabat buang ini mengganjal. Oke. Atau temereng kalau bahasa Melayunya, mereng. Oke. Jadi di sini sebelum saya matikan, saya pasang dulu untuk di bagian kabel tegangan yang sudah saya persiapkan. Saya pasang ialah di bagian trafo 12 volt.
Terus yang satunya ini saya pasang ke bodi, maksudnya bodi atau CT. Jadi ini saya pasang ke bagian CT yang terhubung juga ke bagian bodi. Oke, jadi untuk tegangan sudah selesai. Jadi ini untuk di bagian output dan inputnya ini ya bebas untuk sahabat-sahabat, pemasangannya disesuaikan aja. Kalau di sini sudah ada simbol-simbolnya, ada L, ada R untuk di bagian input. Jadi input 1 dan input 2, output 1 dan output 2, ada R dan L juga. Jadi tinggal sahabat atur aja untuk pemasangannya. Yang jelas sahabat yang harus diperhatikan ya untuk pemasangan tegangan dan lain sebagainya. Terus di sini saya coba lagi untuk pemasangan untuk di bagian USB-nya. Karena di sini sudah saya siapkan untuk tegangan USB, yaitu saya menggunakan atau mengambil titik tegangan setelah IC transistor 7812 untuk di bagian yang plus. Jadi buat sahabat-sahabat, untuk yang kodenya 7812 itu untuk tegangan plus, sementara 7912 untuk tegangan min untuk IC transistornya, karena di sini ada tulisannya. Jadi di sini saya ambil setelah keluarnya dari IC ini, yaitu yang menuju ke bagian elko ini. Jadi saya gunakan yaitu 12 volt. Oke, sekarang saya coba pasang di sini untuk sahabat-sahabat, khusus di bagian USB-nya. Terus untuk di bagian USB saya gunakan yang seperti ini, MP3 USB, FM dan Bluetooth. Jadi sudah lengkap di sini. Jadi buat sahabat-sahabat supaya tidak bingung atau tidak khawatir, sahabat memilih yang ada transistornya atau transistor IC-nya ini, yaitu yang menggunakan 7805. Jadi sahabat bisa gunakan tegangan yaitu sebesar 12 volt. Jadi di sini saya menggunakan tegangan yaitu 12 volt. Cuman di sini untuk pemasangan sahabat-sahabat jangan sampai kebalik tegangannya. Jadi 12 volt ke min, sementara yang minnya atau CT-nya lari ke 12 volt. Nanti bisa merusak di bagian IC. Oke, jadi ini harus diperhatikan betul-betul sebelum memasukkan tegangan. Kalau sudah dimasukkan tegangan, ini tidak ada ampun. Tetap keluar duit lagi kurang lebih 50.000 untuk mengganti atau membeli USB-nya. Jadi USB ini untuk tegangan saya tidak menggunakan soket. Jadi saya langsung solderkan supaya kuat. Oke, diperhatikan betul-betul. Jadi kalau memang sudah betul, ya pasti betul. Oke, sekarang saya coba tes memasukkan tegangan. Oke, jadi ada dua, lampu indikator power dan lampu USB. Oke, jadi seperti itu. Dia sudah menyala seperti ini. Matikan. Nah, di sini saya kurang tahu apakah USB-nya yang kurang normal atau bagaimana, karena di sini ada nyala sebelah untuk tersentuh sahabat-sahabat, nyentuh bodi. Ada nyentuh bodi. Oke. Jadi kita matikan. Jadi ada kaki-kaki di bagian LCD-nya ini menyentuh ke bagian bodi tadi. Jadi seperti ini. Nah, normal dia sahabat-sahabat. Oke, jadi buat sahabat-sahabat hati-hati. Jangan sampai nyentuh ke bodi ini. Untung-untung aja masih mau normal.
Biasanya kalau udah nyentuh body itu ada aja angka-angka yang putus untuk di bagian USB ini atau di bagian LCD-nya. Jadi untuk di tegangan USB-nya saya mengambil setelah tegangan yaitu 12 voltnya melalui IC transistor tadi. Jadi di sini untuk di bagian outputnya atau inputnya USB Bluetooth ini, jadi saya mengambil tadi di bagian input tapi setelah R. Jadi setelah R yang ada 10K-nya, untuk yang input awalnya itu yang nanti terhubung ke bagian belakang. Jadi sekarang saya coba masukkan dulu di sini. Karena ini 3 pin, di sini 4 pin, karena di satunya ada radionya. Jadi radionya tidak digunakan. Jadi tinggal tancapkan seperti ini. Oke, di bagian output. Sementara di bagian input boleh sahabat gunakan mau melalui USB ini atau tidak melalui USB ini langsung seperti yang saya buat. Jadi kalau melalui USB ini harus dipencet baru bisa masuk. Tapi kalau tidak melalui USB ini, jangan sahabat ambil satu titik input dengan ini. Karena kalau sahabat memasukkan di belakang juga ada tertancap soket yang menuju dari HP atau dari DVD. Kalau memang masih ada DVD, itu biasanya suaranya mengecil karena bentrok dengan ini, karena ini standby hidupnya. Terkecuali ini dimatikan baru dia aman. Jadi seperti ini buat sahabat-sahabat untuk menjawab pertanyaan sahabat-sahabat yang sudah minta dibuatkan tutorialnya. Jadi sekarang ini tinggal dimatikan, terus ini tinggal dimasukkan seperti ini. Tapi jangan buru-buru mematikan untuk di bagian kit. Nah, seperti ini. Oke, tinggal di skrup dan dipasang aksesoris. Lalu ini nanti tinggal sahabat pasang seperti ini. Karena di sini sudah saya buatkan lokasinya, tapi hati-hati untuk di bagian kaki jangan sampai menyentuh ke bagian bodi. Jadi sekarang saya coba membuat bodi sudah terpasang. Atau cara pemasangan untuk di bagian belakang, karena saya menggunakan 4 buah kabel. Jadi buat sahabat-sahabat mungkin ada yang mau mengikuti seperti yang saya buat, jadi bisa sahabat ikuti. Jadi sekarang saya ingin coba pemasangan untuk di bagian kabel input dan di bagian kabel mau beroke atau tidak. Jadi tinggal dihubungkan yaitu di bagian output dan di bagian inputnya di bagian belakang. Jadi supaya mudah untuk pemasangan kabel, jadi untuk di bagian input yang sudah saya pasang, saya coba lepas lagi supaya mudah dan bisa sahabat ikuti dan bisa sahabat lihat. Jadi seperti ini cara saya membuat untuk kabel input yang menggunakan 4 pin. Jadi barangkali ada sahabat-sahabat yang kepengen coba, ya dipersilakan. Atau bisa juga secara digabungkan dari ground satu ke ground yang lainnya juga boleh. Jadi ini saya coba membuat versi seperti ini. Jadi di sini untuk di bagian kaki pin ground dua-duanya ini tidak saling saya hubungkan. Biasanya bisa dihubungkan menggunakan jumperan kabel. Tapi ini saya pisahkan satu persatu. Untuk di bagian pin antara input 1 dengan input 2 itu saya gabungkan jadi satu. Jadi seperti ini saya gabungkan untuk di bagian kakinya. Biasanya saya menggunakan R, tapi kalau menggunakan R itu biasanya suaranya mengecil yang melalui R. Tapi kalau untuk kali ini supaya bisa dipilih bebas mau digunakan, jadi saya gabungkan aja menjadi satu atau diparalelkan. Jadi kalau sahabat-sahabat mau menggunakan R juga boleh, atau menggunakan paralel seperti saya lakukan juga boleh. Jadi seperti biasa untuk barang-barang yang mau disolder itu harus ditambahkan timah solder lagi atau T0. Jadi seperti ini. Jadi ini cara penggabungannya. Untuk gabungan antara setiap pin input itu benar-benar harus menyatu. Karena kalau tidak
Kalau salah masukkan input, khawatirnya yang tidak terhubung itu tidak mengeluarkan suara. Oke, sekarang saya coba memperlihatkan sahabat-sahabat untuk menyoder di bagian setiap pin. Jadi seperti ini. Ini di bagian pin R, terus ini di bagian pin L-nya. Nah, seperti ini. Jadi udah terparalel antara atas dengan bawah. Dan untuk di bagian ground di sini, karena saya menggunakan dua kabel atau dua pin kabel, jadi masing-masing ground itu masing-masing kabel. Tapi untuk di bagian sumber di bagian kit itu tetap terhubung. Nah seperti ini, satu kabel. Dan lanjut lagi untuk yang satunya satu kabel. Jadi tidak menggunakan jumperan antara pin ground 1 dengan pin ground 2. Jadi saya menggunakan masing-masing kabel seperti ini. Jadi boleh sahabat ikuti atau bisa menggunakan 3 kabel aja, tapi untuk di bagian pin groundnya itu harus di jumper untuk saling menghubungkan, karena kalau tidak sahabat jumper itu pasti menimbulkan suara gemuruh kalau groundnya tidak terhubung. Oke, jadi seperti ini. Sekarang saya coba naik lagi untuk di bagian outputnya. Untuk di bagian output cara kerjanya sama, jadi harus dibuka dulu supaya pekerjaan lebih gampang, kemana yang terhubung atau tidak. Jadi cara kerjanya sama dengan mengerjakan di bagian input tadi. Jadi untuk di bagian output 1 dengan output 2 atau yang tertulis warnanya putih dan putih itu saling digabungkan, terus yang warna merah itu juga digabungkan. Jadi tinggal pilih, seandainya mau menggunakan double amplifier atau double power, ada 2 power dengan menggunakan jumperan 1 input juga boleh dengan karakter suara yang sama. Jadi cara kerjanya sama juga.